Koramil 04 Mandau. Oh, bersama Komandan Rio. Wah, tim tadi ya, dapet ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana Dia telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Koramil Mandau dalam acara kegiatan komunikasi sosial dengan komponen bangsa lainnya pembinaan komunitas 0303 Menggalis semester 2 tahun anggaran 2021. Yang terhormat Komandan Koramil 04 Mandau, yang terhormat rekan senior Babinsa, yang terhormat Ketua KKM beserta anggota, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan yang berbahagia. Salam berikan salam tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan-bosannya kita ajukan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya sebagai pembawa acara tidak akan memperpanjang kalimat. Langsung saja kita ke acara pertama. Pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, laporan penyelenggara kepada Komandan Koramil 04 Mandau. Mohon izin Bapak Ibu, HP terus sebentar. Gunung siap. Hak. Awal kegiatan komunikasi sosial dengan komponen bangsa lainnya Kodim 0303 Menggalis semester 2 tahun anggaran 2021. Siap. Dimulai. Lanjut. Istirahat. Lanjut. Hak. Acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara keempat, kata sambutan dari Komandan Koramil 04 Mandau. Pada waktu tepat dipersilakan.
Baik, sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf dari Komandan Kodim 0303 Bengkalis yang siogianya beliau akan hadir di sini, tetapi karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau mewakilkan kepada saya. Sambutan Komandan Kodim 0303 Bengkalis, kegiatan Komsos dengan komponen bangsa lainnya, pembinaan komunitas Kodim 0303 Bengkalis semester 1 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Yahoo. Yang saya hormati para anggota komunitas kendaraan Kecamatan Mandau dan sekitarnya. Yang saya hormati para babinsa dan para undangan yang hadir pada saat yang berbahagia ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh yang hadir pada kegiatan ini untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan disiplin protokoler kesehatan, terutama pada diri sendiri dan keluarga. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan pelaksanaan program Komsos, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Komsos dengan komponen bangsa lainnya, pembinaan komunitas, sangat ditentukan oleh sejauh mana pihak penyelenggara di tingkat Satkowil mampu membangun pemahaman dan persepsi yang positif tentang Dinker TNI Angkatan Darat, serta mampu mewujudkan kesamaan visi, misi, persepsi interreaktif dalam menyikapi dan mengantisipasi di mana kehidupan bermasyarakat. Terwujudnya kerjasama antar TNI Angkatan Darat dengan segenap komponen bangsa dalam menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan segenap komponen bangsa lainnya yang ditunjukkan untuk seluruh wilayah NKRI sebagai wujud partisipasi bangsa di bidang pertahanan negara aspek darat demi menjaga keutuhan NKRI. Demikian sambutan saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang pas pada tempatnya dan tidak berkenan di hati, dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komandan Kodim 0303 Bengkalis, Lijardo SHMM, Letnan Kolonel Infantri, NDP 1101 00 4412 1079. Sekian, terima kasih. Acara kelima, pemberian materi dari Komandan Koramil 04 Mandau. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi. Saya kalau melihat wajah-wajah cerah ini semangat saya. Artinya sama seperti halnya tadi kata sambutan oleh Komandan Kodim 0303 Bengkalis, kita patut bersyukur karena masih diberikan kita nikmat sehat. Saya tadi menunggu kesiapan kegiatan ini, melihat TV banyak sekali korban-korban yang tahun yang lalu ditayangkan di televisi lagi dalam kurun waktu 1 tahun, banyak kali, sangat banyak yang gugur akibat pandemi COVID-19 ini. Maka kita yang hadir dan yang mengalami masih sehat, ya,
bersyukur kita kepada Tuhan karena masih diberikan kita nikmat sehat. Ini yang paling berharga. Karena banyak contoh yang kita lihat, banyak uangnya, tetapi sudah duduk di kursi roda, sama aja bohong. Tapi kita walaupun pas-pasan, kita masih sehat. Mau makan ini masih bisa, mau makan itu masih bisa. Nah, jadi dengan itu saya selalu menekankan kepada kita seluruh yang hadir ini, mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, terutama di diri kita sendiri dulu. Ya, diri kita sendiri dulu di dalam keluarga kita. Kalau sudah diri kita sendiri aja tidak bisa kita jaga, apalagi kita mau menjaga keluarga kita. Belum lagi dikaitkan dengan menjaga lingkungan kita sampai ke tingkat yang paling luas, menjaga wilayah kita. Ya. Wawasan kebangsaan. Sebenarnya kalau masalah materi wawasan kebangsaan, saya tidak berpatokan dengan slide ini, Bu, ya, Bapak-bapak, ya, karena waktu kita singkat. Ya, seyogianya ini kegiatan ini kegiatan tingkat coding. Tetapi karena begitu banyak kegiatan di Bordeaux juga, melayani vaksin, mau menegakkan protokol kesehatan, Bupati, para Forkopimda muter-muter. Ini sekarang Bupati ada di daerah kita ini, ya, di daerah kita. Komandan Kodim bergabung dengan Bupati Siak, karena Kodim 0303 Bengkalis membawahi 3 kabupaten. Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Meranti. Jadi sekarang ini Ibu Bupati kita berada di daerah Mandau. Beliau mau mutar-mutar seluruh PPKM yang ada di wilayah Bengkalis ini, terutama di Kecamatan Mandau, Bati Tolapan, Pinggir, dan Talang Mandau. Jadi wawasan kebangsaan ini, ya, ini kok bendera buket dulu, nggak bisa kamu membaca di hal-hal terus, agak mungkin dulu. Ya. Bangsa itu terbagi dari arti sosiologi dan ilmu tata negara. Ya. Arti sosiologi itu yaitu adalah keluarga paguyuban. Salah satunya keluarga paguyuban itu yang bagaimana? Jadi kalau keluarga paguyuban itu bukan artinya keluarga kita sendiri. Contoh, saya 3 orang bersaudara. Jadi paguyuban keluarga sendiri tidak. Ini paguyuban PPM, ini termasuk paguyuban, keluarga paguyuban. Ya. Komunitas termasuk keluarga paguyuban. Tetapi yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai wawasan. Wawasannya tentang apa? Wawasan tentang bagaimana supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa aman dan kondusif. Ya. Kenapa bisa aman dan kondusif? Ya, berinjak daripada diri kita sendiri dulu yang terutama. Kalau diri kita sendiri sudah bisa menguasai diri, bisa memberikan contoh kepada orang lain, tentu orang lain pun meniru kita, dan kita sudah berani memberikan bagaimana contoh-contohnya untuk menjadi masyarakat atau bangsa Indonesia yang bagus sesuai dengan visi misi kita NKRI harga mati. Ya, baru kita terapkan lagi ke paguyuban kita, ke kumpulan kita. Ya, kita terapkan lagi ke kumpulan kita sehingga kumpulan kita itu walaupun misalnya di mata orang itu kecil, apabila kita mampu menunjukkan bahwa kita itu adalah paguyuban yang patut ditiru dan menjadi panutan, nanti namanya besar di mana-mana. Salah satu contoh yang paling gampang saya katakan, kalau misalnya PPM ini bagus, ya, bagus dia, sesuai dengan RT/RW-nya, ya, di bidang sosial patut ditiru. Nanti orang ngomong dia PPM. Nah, dari orang lihat PPM Mandau, lihat PPM Bengkalis, mereka tentu kepingin seperti PPM, sehingga apabila mereka melaksanakan suatu perkumpulan ataupun rapat ataupun melaksanakan lebih besarnya munas atau muncak,
Tentu PPM undang dulu. PPM undang dulu. Berikan dulu kesempatan kepada PPM itu memberi arahan-arahan. Tetapi kalau memang paguyuban kita itu tidak bisa menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat, ya kita tidak bakalan digubris, tidak bakalan diperhatikan. Ya. Karena kalau bangsa Indonesia, dia harus betul-betul menunjukkan jati dirinya. Menyelesaikan suatu masalah itu harus dengan musyawarah mufakat. Tidak boleh menyelesaikan masalah main hakim sendiri. Contoh, ada keinginan para komunitas atau mungkin organisasi PPM tidak tercapai, ya. Supaya diperhatikan unjuk rasa dia, demo dia, rusuh dia, itu bukan jalan penyelesaian. Tetapi kalau ada hal yang tidak tercapai, hal yang keinginan yang tidak tercapai, yang sudah dijanjikan oleh seseorang, ya, kita kejar, kita persuasi, kita datangi, kalau perlu disuratin, ya. Jangan lagi ribut dulu kita baru perhatikan. Karena Riau ini kan ngeri di singkatannya Riau ini. Ribut itu adalah uang. Nah, coba, dan siapa yang menciptakan itu ribut itu adalah uang? Ya kan, Riau kan itu ribut itu adalah uang. Jadi kalau sudah ribut katanya dapat uang dulu. Sekarang ribut, unjuk rasa, anarkis, masuk penjara. Ya, jadi karena zaman sekarang ini, zaman milenium sekarang ini, anak-anak muda inilah ya. Kalau saya bukan zaman milenium, saya zaman Orde Baru. Ya, zaman milenium ini sekarang ini sudah serba canggih, ya, sudah serba modern. Tapi modernnya yang diciptakan sendiri, bukan modern sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Ya. Salah satu contoh, kenapa saya katakan sudah modern? Nanti kumpul 2-3 orang pemuda naik sepeda motor, diangkat rodanya, jalan 1 kilometer. Habis itu tepuk tangan, hebat, jago katanya. Datang satu lagi diangkat 2 meter, kelentang mati. Dia nangis. Jawabnya jago juga, gitu juga lah. Ya. Maka itu saya katakan tadi, ya, diciptakan sendiri. Kebanggaannya itu diciptakan sendiri. Tetapi kalau kegiatannya itu tidak merugikan orang lain dan tidak mencela orang lain, nah itu kita patut banggakan. Yang kedua, zaman sekarang ini, saya berbicara untuk milenium karena masih banyak orang-orang milenium di sini. Tetapi orang yang sudah berkeluarga jangan merasa orang milenium lagi. Kebanyakan sekarang ini yang sudah berkeluarga pun sok milenium, ya, sok okem. Jadi khusus yang milenium, ya. Milenium ini sudah terkontaminasi dengan kecanggihan zaman sekarang ini dan sudah divirusin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh, gampang-gampang sekali mengambil contohnya ini. Ya, terutama yang masih kuliah, yang SMA. Dikaitkan dengan COVID-19 ini, sekarang pendidikan adalah daring, belajar jarak jauh dengan YouTube atau Google. Diisi paket, belajar, bukan pelajaran yang dilihat, ya, bukan pelajaran dilihat. Ada sekarang permainan. Main domino itu loh. Ada domino. Apa namanya? Jadi domino, entah domino keong namanya, entah domino hit, nggak tahu saya. Domino ini nanti misalnya si adik ini ditelepon dulu temannya sekolah atau temannya kuliah perempuan, main kita yuk.
Udah, oke, siap. Bisa rupanya dari jarak jauh. Ada permainan dari jarak jauh itu. Nah, dengan demikian, itu kan dibeli itu kan? Dibeli. Jadi saya pergi kemana-mana bukan hanya anak-anak muda, mama pun, bapak-bapak pun hebat, lebih heboh. Lebih heboh dia. Nanti, kirimkan dulu, udah habis paketku, kirimkan dulu chipku katanya, diisikan chipnya. Ya. Kita, ya, saya bukan tidak tahu main itu, tapi kalau sempat saya pelajari itu, nanti beralih pekerjaan saya kemana-mana. Nah, itu yang sudah disusupi. Ya. Terus zaman sekarang ini setiap komunitas, setiap organisasi selalu mengatakan, contoh, kalau PPM apa slogannya? Coba sebutkan dulu slogan seperti itu. Pancasila abadi, NKRI harga mati katanya. Coba kalau PPM ada nggak? Yeliannya? Ada deh. Ada nggak yeliannya PPM? PPM. Jadi seperti itulah. Pancasila abadi, NKRI harga mati katanya. Kita mengatakan sesuatu itu, kita harus tahu NKRI harga mati di bidang mana harga matinya. Ya. Kalau kita siap mengatakan NKRI harga mati, bahwa siapapun, kalangan manapun yang datang ke negara Republik Indonesia ini, yang mau merongrong atau merubah, ya, yang mau merubah tatanan Pancasila, harus kita ratas habis. Tetapi bukannya kita bilang NKRI harga mati, ada permasalahan yang tidak sesuai dengan keinginannya, unjuk rasa, rusak, rusuh, ribut. Itu bukan harga mati namanya itu. Bahwa kita sudah sama-sama mengetahui bahwa seluruh bangsa Indonesia wajib melindungi bangsanya. Mau dia pamulung, mau dia pengusaha besar, mau dia pejabat, mau dia pegawai rendahan, wajib hukumnya bahwa bangsa Indonesia wajib mempertahankan NKRI. Yang selanjutnya, kita nggak usah lama-lama yang mau hari Jumat ini. Yang selanjutnya saya menyampaikan yang penting-penting itu ya. Negara Indonesia khususnya kalangan-kalangan kaum muda sudah disusupin oleh perang modern. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Banyak kalangan anak muda sekarang ini terkontaminasi dengan obat-obat terlarang. Ya, banyak sekali, bukan satu dua. Tidak dapat dibeli obat terlarang, contoh seperti sabu, narkoba, dia beli lem. Ya, saya baru-baru nyampe ke sini, stadion itu banyak sekali lem kambing itu loh. Berapa satu harganya itu? Siap 10.000. Hah? Siap 10.000. 9.000 ditambah beli spek satu, berarti kalau spek katakan 5.000, 14.000. Ya. Karena saya pernah melihat di mata kepala sendiri, diambil lem itu diteteskan ke kantong. Nah, nanti kalau yang pernah itu langsung ketawa dia nih, diteteskan ke dalam kantong yang putih itu, kantong plastik itu. Habis itu dibuka spray, dimasukkan sedikit, ditutup baru, ditutup langsung bisa. 3 kali ngisap kayaknya pusing dia, saya lihat, baru diganti lagi sama ceweknya. Mungkin dan ragu, saya tidak melihat, pernah saya melihat, jujur saya katakan, saya melihat. Sekarang bisa namanya sabu itu, tak tahu apa rasanya itu. Tapi kalau ini pernah saya coba dulu waktu saya lajang. Tapi kalau sabu itu, tidak tahu aku macam mana rasanya itu. Bagaimana makainya pun tidak tahu aku itu. Katanya dibakar, pakai ada bongbongnya, katanya nggak tahu apa bongbongnya ini. Nah, inilah salah satu perang modern yang diciptakan oleh negara luar yang tidak senang kepada kita, terutama negara pencipta sabu dengan narkoba. Bangsa Indonesia gampang sekali dipengaruhi sehingga dikirim banyak-banyak dari Malaysia, dari Singapura ataupun dari Cina, sabu kirim, ditangkap sama masyarakat Indonesia di pinggir-pinggir pantai, dibawa dengan gagahnya, dengan bangganya, dan dibawa
terus habis itu dipaketin, dikiloin, dikirim kepada kawannya, dan semuanya disalurkan kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia semua sudah hang. Nah, udah jalannya begini, kalau tidak pakai sabu udah begini. Bagaimana kita 10-15 tahun ke depan bisa kita mempertahankan NKRI lagi? Bohong kalau bisa mempertahankan NKRI ini kalau sudah. Jadi satu-satunya cara orang luar yang tidak senang dengan Indonesia, yaitu dengan senjata perang modernnya itu, bukan senjata tempurnya yang dibawa. Dan yang paling penting saya sampaikan, tolong kalau ada yang melihat itu, ini duda-duda kita ini, kalau ada yang melihatnya seperti itu, diingatkan. Ya, kalau tidak bisa diingatkan, ya sudah dilaporkan kepada yang berwajib, supaya kita terlepas dari cengkraman dua musuh kita yang paling besar sekarang ini, narkoba dengan pandemi COVID-19. Kalau yang lain, kalau negara lain tidak ada musuh kita. Kalaupun dia gak senang sama kita, kalau dia mau menyerang kita, bukan ujul-ujul langsung dibom kita, tidak. Nah, ada aturan, perang itu ada aturan, tercatat di PBB, di kantor PBB sana. Jadi kalau misalnya negara, katakan yang paling dekat Malaysia nggak senang kepada kita, langsung malam-malam dia ngebom, salah. Itu karena undang-undang dari PBB. Dia harus bikin surat dulu, panglima perangnya Malaysia itu dengan panglima perang kita, bikin surat perang itu, atau main telepon-teleponan, atau bikin surat resmi supaya ada hitam di atas putih. Yang terhormat panglima tempur atau panglima TNI Indonesia, kami rakyat Malaysia atau bangsa Malaysia tidak senang melihat tindakan Indonesia yang begitu arogan kepada kami. Untuk itu kami mengajak negara Indonesia berperang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Gitu, bukannya langsung enggak. Jadi selama ini pemahaman para saudara-saudara kami bangsa Indonesia yang tidak pernah membuka undang-undang aturan tentang perang ini, ya paling kalau nggak senang Malaysia langsung dihantam kita, tidak bos. Ada aturannya, semua diatur. Ya, itu namanya perang antar negara, itu tidak seperti itu. Oke, kalau dibalas Indonesia, oke, main kita dalam waktu 5 bulan atau 6 bulan. Di situ kesempatan masing-masing negara beli senjata ini, lobby negara sana untuk membantu, lobby negara ini siapa yang mau membantu kita. Kalau bikin tanggung perlindungannya, kira-kira diperkirakan dari Pulau Rupak datang musuh beliau laut terbuat di sana angkatan laut. Gitu. Jadi gak usah berpikir bangsa Indonesia atau saudara-saudara saya yang ada di sini, gak usah berpikir ada perang, tidak ada lagi perang angkat senjata itu. Sekarang perang itu sekarang dikirim sabu-sabu ke Indonesia, dikirim inek, ya, dipakai karena Indonesia pecandu, karena banyak uangnya, pecandu inek, pecandu narkoba. Begitu lama-lama putus prasarannya semua. Ditanya pun mau kemana kau, diem aja. Istrinya pun suruh makan, kau diem aja. Udah diurut-urut sama istrinya pun diem aja. Karena udah putus, sarafnya udah putus semua. Akhirnya istrinya lari ke orang lain. Jadi itu yang perlu kami tegaskan kepada kita seluruh yang ada di sini, ya, supaya kita ada gambaran bahwa yang namanya manusia yang berwawasan kebangsaan itu bukan hanya tentara, bukan hanya polisi atau PNS, ya. Seluruh bahasa Indonesia harus wajib hukumnya memiliki ilmu wawasan Nusantara ini atau wawasan kebangsaan. Karena kalau sedikit pun tidak ada ilmunya ke sana, dia tidak bakalan bisa berbuat apa-apa. Dengan kita pun mengadakan kerukunan umat beragama pun sudah termasuk memiliki ilmu wawasan kebangsaan. Karena semuanya kembali kepada 3 pilar tadi: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Tambah satu lagi, NKRI harga mati. Itu aja kuncinya. Ya, Pancasila sudah jelas, ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus menghormati satu sama lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kita berarti harus saling menghormati antara sesama manusia.
Sudah ada diatur semua itu. Tetapi kadang-kadang kita tidak memahami. Ya, mudah-mudahan tahun 2019 ke sini mungkin atau karena dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini tidak begitu rusuh. Nah, biasanya kalau ada peralihan-peralihan seperti rusuh betul nih, masyarakat Indonesia kita ini. Karena itu tadi dia memaksa kehendaknya yang sebenarnya tidak ada bidang dia ke situ. Dia mau memaksa kehendaknya yang sebenarnya tidak ada skillnya ke situ. Asal ngomong aja. Ini kan wilayah kami, tanah nenek moyang kami. Jadi kami harus perhatikan. Yang tidak memperhatikan itu siapa? Pemerintah sudah memperhatikan rakyatnya kok. Diberikan vaksin gratis. Hanya masyarakatnya takut, gak berani. Sekarang ada aturan, kalau tidak vaksin tidak boleh melamar kerja, kalau tidak vaksin itu tidak bisa kerja di mana-mana. Akhirnya semua vaksin maksa. Pak Nabil, kapan lagi ada vaksin? Pak Komandan, apa nggak ada vaksin lagi katanya? Kalau pertama-tama begitu banyak vaksin itu yang datang. Akhirnya karena tidak antusias bangsa kita yang di daerah-daerah dikirim lagi balik ke pusat sana. Nah sekarang sudah ada aturan, mulai lagi kita merengek-rengek. Pemerintah daerah mulai merengek-rengek kita lagi kirim ke sini. Nah kira-kira seperti itulah makanya terjadi kesalahpahaman, terjadi kerusuhan karena tadi itu tidak memahami apa itu wawasan kebangsaan itu. Kalau kita sudah memahami apa itu wawasan kebangsaan, di situ sudah diajarkan itu harus saling menghormati, harus saling menghargai, tidak boleh main hakim sendiri. Karena kalau kita lihat Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Kita ini di sini ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada Melayu, ada Sake, ada Cina aja nggak ada kuliah di sini. Kenapa nggak ada Cina? Ya, Cina ini pun perlu juga ini kalau bisa jangan kalau ada kegiatan seperti ini, karena mereka juga bangsa Indonesia. Diajak, kalau tidak mau dia datang, baru nanti kita yang ngomong. Jadi kalau ada yang event-event seperti ini, ada komsos dengan kombang seperti ini, diajak mereka diundang, kasih undangan kepada tokoh masyarakat, tokoh sukunya itu. Ya. Karena kalau saya dulu di Bagan-Batu itu harus datang, kalau nggak datang berarti kau bukan orang Indonesia, minggat kau dari sini, kalau nggak diserang kau nanti ke rumahmu. Takut juga kok, datang dia. Ya. Biar kita buktikan bahwa kita bangsa Indonesia, khususnya yang berada di Kecamatan Mandau, pinggir Bati Solaman, Talang Mandau, kita adalah bangsa yang heterogen. Ya, berbagai macam suku, tetapi bisa bersatu. Itulah hebatnya para pejuang kita dulu menciptakan Bhinneka Tunggal Ika ini. Beda agama, beda suku, ya, tapi bisa satu kampung. Yang terakhir, saya harus berpesan kepada seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini. Kita harus komit bahwa mulai hari ini kita jadikan perbedaan itu menjadi suatu persatuan. Memang sulit, tetapi kalau memang betul-betul bisa kita memerangi diri kita sendiri, pasti nikmat indah rasanya. Ya. Mulai sekarang jangan kita jadikan perbedaan itu menjadi pertikaian, tetapi kita jadikan perbedaan itu menjadi suatu persatuan. Bingung, apa itu padahal perbedaan itu? Saya Kristen, ketua PPM Muslim, ya. Beda kami alirannya, tapi kami tidak mau membuat perbedaan itu menjadi pertikaian. Kami saling rangkul tangan, bersatu. Karena bukan zaman dulu lagi sekarang ini. Ya, bukan zaman dulu lagi. Harus kita bisa menciptakan perbedaan itu menjadi suatu persatuan. Kita terlepas daripada agama. Sebenarnya dari dulu pun sudah ada
sudah terjadi perbedaan itu bisa menjadi suatu persatuan. Makanya ada kita, laki-laki sama perempuan kan beda itu, tapi bisa bersatu. Maka lahirlah kita. Nah, kita tertingkat lebih luas lagi. Batak dengan Jawa beda sukunya, tapi bisa bersatu. Kristen Islam beda suku agamanya, tapi bisa bersatu. Dan sudah dibuktikan. Natal siapa yang jaga, Pak Ketua? Kalau Natal Nasrani siapa yang jaga? Muslim. Kalau sholat di masjid Lebaran yang jaga Nasrani. Kan enak kan? Indah kan? Itu. Jadi setelah ini tidak ada lagi yang saya dengar khususnya PPM, ya, FKPPI, PPP, IPK, komunitas kendaraan, tidak lagi ada yang anarkis. Setelah ini tidak ada lagi yang anarkis. Harus ada. Kalau tidak ada yang pas, laporkan kepada ketuanya langsung jumpai orang yang dituju. Ya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, yang sangat-sangat paling penting supaya kita ini ke depan tidak ada lagi permasalahan, tidak ada pemikiran bahwa suatu keributan itu adalah uang. Tidak ada. Keributan itu adalah haram, dan keributan itu tempatnya di bui. Ya, jangan ada banyak sekali yang mengatakan itu ribut dulu baru ada uang, ada itu konyol yang tidak mempunyai wawasan itu. Karena kalau sudah ribut banyak ruginya, banyak segi negatifnya, positifnya nggak ada. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Setelah ini yang saya terima. Itu pagi ini yang perlu saya sampaikan kepada kita. Yang paling terakhir yang perlu saya sampaikan, dan saya tidak pernah bosan menyampaikan itu kepada siapapun masyarakat saya yang ada di 4 kecamatan ini, bahwa sekarang ini masih pandemi COVID-19. Ya, dengan pertemuan kita hari ini, saya menganggap ini duta-duta saya ini untuk menyambung tangan saya keluar. Setelah ini nanti tolong disampaikan juga kepada masyarakat lingkungannya, terutama di tempat berdomisilinya. Jangan sekali-sekali kita mengabaikan protokol kesehatan ini. Ya. Kemana kita keluar dari rumah wajib kita pakai masker. Anak kita mau pergi, periksa dulu sepeda motor, mulai dari sepeda motornya, kalau naik sepeda motor, pokoknya mulai dari kendaraan. Nah, kalau perlu kita ngecek, cek bannya, cek dulu helmnya, lihat BBM-nya, lihat radiatornya, ya, lihat maskernya, lihat SIM-nya, STNK-nya, itu kalau yang peduli. Baru pergi, udah lengkap semua, dah. Hati-hati anaknya, jangan lama-lama pulang. Selama ini pernah nggak kita begitu seperti itu? Saya mau sekolah, keluarkan aja udahnya, nggak pernah dicek. Dilihat dulu bannya, dilihat dulu bensinnya ada tidak. Nanti kalau sudah pas jalan 100 meter habis bensin, terlambat dia ke sekolah. Nah, dilihat STNK-nya ada sih, kalau ada razia nanti biar bisa ditunjukkan. Helmnya sudah ada, maskernya sudah ada, harus gitu dong. Ya, itu namanya orang tua yang peduli anak. Tapi kalau masker ya katanya dari kamar, Mak atau Bunda mau pulang, ya ayahnya masih tidur. Itulah yang sering, kalau ajaran yang seperti itu kita tanamkan kepada anak kita, macam mana lah mau jadi orang yang berguna. Sementara yang kita perhatikan, kita kasih sayang, kita perhatikan terus. Toh juga nggak juga jadi pemimpin, tetapi tidak bakalan nanti acak-acakan hidupnya. Ya. Ya, apalagi khususnya bapak-bapaknya ini yang suka minum-minum malam ini atau mau ke kafe. Anaknya udah tidur, dia masuk tidur. Nggak pernah makan bersama gitu sama anak-anaknya,
ditanya apalagi kalau dari Sabtu. Nah, masalah kau apa di sekolah ini dalam 1 minggu ini? Tahu deh, masalah kau di sekolah apa dalam 1 minggu ini? Dia mah uang sekolah saya belum bayar. Dia mah buku saya habis. Ini sama sekali mulai dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Enggak juga, tahu-tahu udah nunggu uang sekolah bertahun-tahun di sekolah. Buku yang sudah dicoret-coret itu terus bukunya ditipek lagi ditulis karena nggak pernah diperhatikan. Nggak pernah diperhatikan. Akhirnya keluar pun dia ada suka-suka dia pulang. Mana si kakak? Kata suaminya sama istrinya dari keluar. Udah jam 10, nggak ditelepon itu. Lantak kau dari situ katanya. Yang penting aku main HP di sini, nggak mampus itu. Tahu-tahu datang, ya, udah jam 1, malah udah tidur. Nah, bagi bapak-bapak yang suka minum, tidak ada melarang minum. Minumlah, selantaklah minum. Mau sampai minum di rumah, nah minumnya jangan dibuat. Ya, apalagi sekarang ini lihat kalau patroli gitu buka itu. Kalau ada udah uban, kepalanya udah uban, muka udah keriput semua. Kalau joget udah gini, tapi masih jam 1 masih di HP, udah kakek-kakek, mau jadi apa? Jadi kakek-kakek, jumpa joget sama perempuan tinting lagi jogetnya. Jadi tenangan sama perempuan itu udah diambil banyak, tenangan udah terkurang. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi setelah ini tolong yang paling utama proses kesehatan ini. Jangan ada lagi nanti di desa ketua atau di RT-nya ketua, ya, orang nggak pakai masker tidak ditegur, tegur aja. Tapi menegur, pakai masker jangan. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruangan ini, saya pun selalu merasa OTG saya. Keluar kemana-mana saya merasa diri saya OTG, makanya saya selalu pakai masker. Saya bawa minyak kayu putih, saya bawa hand sanitizer. 2 jam sekali, kita minyak kayu putih, usahakan pulang ke masker ini karena ini ketahanannya doanya cuma 6 jam. 6 jam selesai itu buang. Ya. Jangan sampai dipakai berhari-hari, pulang ke rumah digantung lagi, pakai lagi. Besok pulang ganti, hancur kita. Ya. Hancur gitu. Ada masker cuma 50.000 satu kotak, tapi udah bisa beribu-ribu kita lagi. Tapi kalau model kain, ya seperti yang dipakai bapak-bapak tentara ini, kita cuci, pulang cuci. Dan mereka ini pun paling tidak ada 5 atau 6 punya masker. Ya, kalau saya kain itu mungkin 1 lusin ada, habis pakai taruh ke ember cucian, rendam, pas mau mandi cuci. Gantungkan. Ya. Karena pernah saya lihat bapak-bapak kemarin ada di kantor lurah Budu, hitam sekali. Maka saya katakan, Pak, Bu, masker ini 6 jam. Ini udah standar nasional Indonesia, udah nakes yang punya ini. Ini yang diakui sebenarnya. Ini aja cuma 6 jam, 7 jam. Kita satu hari yang di luar tidak kita kasih untuk mensterilkan ya. Makanya saya selalu bawa minyak putih sapu. Jadi kalau ada pun yang terjadi di sini sudah mati virusnya. Ya. Ini saya ingatkan kepada bapak-bapak ibu, jangan memakai masker sampai berhari-hari. Karena itu kalau dicuci lepas apanya di lem ini kan di lem ini, lepas lemnya nggak bisa. Tapi kalau yang masker kain itu ya bisa dicuci, tapi itu pun dicari yang masker kainnya ini agak tebal. Oleh yang punya kita ini punya angkatan darat dengan TNI itu kurang maksimal itu. Maka kalau saya pakai itu kurang lagi pakai ini di dalam, pakai itu di luar. Ini aja mengat ini. Makanya kalau kita bernapas keluar masuk karena itu tadi susah udara masuk ke dalam. Jelasnya, Ibu saya memohon ya atas nama Komandan Kodim 0303 Boktalis memohon dan mengimbau kepada masyarakat khususnya
duda-duda yang hadir pada pagi hari ini bisa nanti menyebarkan berita ini kepada masyarakat lingkungannya sehingga cepat kita terlepas daripada virus 19 ini. Karena berita di televisi pun kita lihat, kita dengar bahwa yang tadinya wisma atlet yang di Jakarta yang begitu banyak, mungkin ribuan kamarnya, ya, sekarang tinggal 17,6% penghuninya. Artinya penurunannya sudah sangat signifikan. Mudah-mudahan betul-betul sudah sembuh. Takutnya pada lari dari situ belum sembuh total, datang lagi ke daerah-daerah mencoba luas lagi. Ya, mencoba. Bagi yang belum vaksin, ya, usahakan dulu vaksinnya dicari di mana-mana. Nanti kalau ada vaksin dikirim ke sini, nanti ketua BPM nanti kita telepon berapa anggotanya yang komunitas, nanti ditelepon berapa anggotanya. Tetapi berapapun nanti yang dapat kalian sesuai dengan jatah kita, itu yang kita kasihkan. Contoh, aku 50 kata ketua Syamin, Pak Amin. Tahu-tahu cuma 10 kita berikan sama dia. Jangan sakit hati juga, jangan maksa. Kayak tadi yang saya bilang, lapor 50, jangan. Itu namanya apa namanya? Itu mau egois. Sendiri. Nanti komunitas juga begitu. Misalnya bisa dapat 10, ya 10, jangan kita paksa. Karena kemarin-kemarin sudah banyak kita menawarkan kepada OKP, ya, termasuk itu BP, IPK, banyak yang menolak karena AstraZeneca. Sementara AstraZeneca ini, biar bapak-bapak tahu, ini yang paling hebat, ya, sama hebatnya dengan apa, Mirna apa? Moderna. Hebat. Beberapa orang yang kemarin vaksin purnawirawan yang tadinya penyakit gula, diabetes, dia udah kurus, sekarang gemuk, hilang mukanya. Itu AstraZeneca. Ya. Makanya mudah-mudahan datang AstraZeneca punya ada, hantam, jangan takut. Aku pun kalau mau divaksin, ada vaksin ketiga, kalau nggak Moderna itu AstraZeneca pun mau aku. Karena mahal. Ya. Sinovac itu kalau tingkat kekuatannya itu hanya 35%. Kalau AstraZeneca 75 sama Moderna. Makanya kalau divaksin disuntik ini enggak ada rasa apa-apa. Istri saya baru divaksin ketiga kemarin pakai Moderna, malah menggigil. Menggigil. Bukan gigil panas, minum panas lagi, naik kompres. Tapi satu malam aja dari pagi udah seger. Dan seluruh orang yang divaksin Moderna dengan AstraZeneca yang ketiga ini semua menggigil. Tidak semua menggigil, katanya. Ada kompres ini. Pagi-pagi udah seger. Dan dilarang makan obat selama disuntik dalam waktu 24 jam setelah disuntik. 24 jam setelah disuntik itu baru bisa makan obat kalau masih berlarut-larut lagi panasnya. Tetapi dalam waktu 24 jam setelah disuntik itu jangan coba makan obat apa-apa. Mati virusnya itu, nggak ada artinya lagi. Tidak berfungsi lagi obatnya. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak pas dalam tempatnya. Saya sebagai manusia biasa, bukannya saya sengaja untuk menyinggung hati bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk itu saya juga atas nama Koramil 04 Mandau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada tanya jawab. Nah, itu saja. Tapi kalau ada pun yang mau ditanya silakan. Apa yang mau ditanya? Ya kasih kesempatan. Atau kalau masalah uang jangan, nggak boleh itu masalah uang. Masalah uang kita bertanya kepada tumpangnya dia. Sinovac nggak ada yang lain selain Sinovac yang datang. Kecuali yang bedakan oleh TNI baru ada Aceh. Buka, 3 hari aja. Sudah seluruh.
Aku belum pernah ada buat itu. Karena dari seluruh masyarakat Mandawi yang kena simak aksi drama tidak ada dua solusi pun. Tidak ada dua yang penting pada saat dia vaksin. Tidak dia mengalami demam, tidak mengalami darah tinggi, tidak mengalami gulanya tinggi, naik diabetesnya aman. Ini yang kedua yang harus ada orang tidak? Ada murah tidak? Boleh. Berarti mengalami semurah, itulah semurahnya bos. Jangan nanti kau bilang nggak asam murah saya tahu udah asam murah. Makanya kan nggak mahal cek laboratorium ke rumah sakit nggak mahal. Yang penting kita curiga sama orang kita. Karena dia apotek itu di rumah sakit, dia apotek itu bisa dibelikan alatnya itu. Yang dia tusuk pakai jarum dia anak normal, tapi gua udah 12 katanya. Beda keluarmu apa? Informasi dari didikan menuju kita akan di Papua itu Papua mana? Dan apa? Bulan 9 ini Pak, pangkat kedua dari Kecamatan Mado itu mewakili ada 3 orang. Sudah masuk tim pelatihan ini sudah masuk. Pernah ke Papua, mantap lah. Ya ketemu bertemu dia sama Marau yang lagi nanti kita koordinasi aja dari yang dilakukan ya suka boleh. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Komandan Koramil Mando. Semoga memberi materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara ke-6, doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa akan kami bawakan secara muslim, yang lainnya izin menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami angkat kedua tangan semata-mata mengangkat rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan Komsos dengan kumpulan bangsa lain, pembinaan komunitas di Koramil 04 Mandau, wilayah Kuring 0303 Bengkalis. Berikanlah perlindungan-Mu agar kami dapat menghormati apa yang telah kami dapat selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kemudahan kepada kami dan jangan Kau berikan beban berat kepada kami yang kami tak sanggup memikulnya. Ya, kami sebagai prajurit teritorial adalah ujung tombak satuan kewilayahan dalam penyelenggaraan bintel. Jadikanlah kami prajurit teritorial yang selalu dinamis, kreatif, inovatif dan adaptif dalam setiap pelaksanaan tugas ke depan. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi bekal bagi kami menuju gerbang sukses di masa mendatang dan sebagai bahan evaluasi serta dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas secara profesional dan proporsional di wilayah masing-masing dalam rangka memelihara dan meningkatkan sinergitas dan dengan instansi pemerintahan maupun komponen bangsa lainnya guna mewujudkan kemakmuran TNI dan rakyat demi persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai.
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kegiatan ini, semoga kami dapat menjadi pribadi yang tangguh dan disiplin di dalam melaksanakan tugas ke depannya. Semoga Engkau mendengar, menerima dan mengabulkan segala permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk kembali. Acara ke-8, laporan penyelenggaraan kepada Komandan Koramil 04 Mandau. Grup siap. Kegiatan komunikasi sosial. Melaksanakan laporan. Demikian acara kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan bisa dilanjut dengan sesi foto bersama. Asik. Satu, dua, tiga. Satu. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Mantap merahnya. Iya, ke grup ya. Oke. Wah, ini dia komandan kita. Ayo rekan-rekan kami sekali lah. Berapa kali tadi? 20 kali? 71. Tambah kita 5, jago. Tambah 2. Tambah 2. Capek ya, Bu? Iya ya. Hari ini kita di Koramil. Di Koramil 04. Ya, katanya Makan sama di mana. Kalau tidak ada waktu, silakan saja untuk datang ke sini. Oh ya, datang ke sini merapat, makan-makan kita nanti. Nanti yang traktor itu dia. Insya Allah. Kau betul kau ya? Awas kau. Iya. Tak pernah kau traktor nenek. Traktir. PPM Pemuda Pancamarga selalu kompak, selalu
Banyak di kantor PPM ini bisa. Siap. Baik, selamat siang. Siang ini kita melaksanakan geladi atau demonstrasi untuk melaksanakan pemadaman berkaitan dengan situasi yang ada di wilayah kita. Ya, hanya dua musim panas dengan musim hujan. Apabila musim panas, kebakaran hutan di mana-mana. Untuk itu, saya minta pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan serius. Tidak ada yang ketawa. Ya. Boleh boboh, tapi jangan boboh betul, nggak tahu dia menyambung. Maka sekarang ini api sudah terjadi. Begitu kita sudah tahu situasi api di mana, ya, Babinsa sudah patroli, dia sudah mengelilingi arah angin dari mana. Terus kalau dibiarkan api ini merembet kemana-mana, sudah disurvei sama Babinsa terlebih dahulu, sehingga kita, ya, melaksanakan pemadaman api ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan serius. Nanti mesin dihidupkan di sana, api sudah nyala, kita harus gopo, jangan jadi selang kita ini sistemnya sistem putar, sistem colok aja. Ada dua model kabel ini, ada yang sistem putar, ada yang sistem colok, ya. Nanti dia dipandu nanti oleh Babinsa yang di sana. Itu kita melaksanakan pemadaman ini betul-betul, nanti saya lihat nanti betul-betul harus serius kita, ya, harus serius kita. Bagaimana kami melaksanakan pemadaman api yang biasa dilaksanakan oleh Damkar, BPBD, Mangkalani, dan NPA. Ya. Sehingga kalau sudah tahu nanti suatu saat tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh masyarakat nanti akan dilibatkan dalam rangka membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini. Ya. Jadi perlu kita latihkan di sini. Kalau sudah dilatihkan, sudah mengerti, nanti kalau sudah agak membara apinya, baru nanti kita laksanakannya. Ada aba-aba, gitu enggak? Ada aba-abanya enggak? Mulai gitu enggak ada? Sampai lagi bersihnya. Biasa pada enak. Kalau biasa nggak tahu dia. Kalau udah biasa, karena udah tahu aku capeknya, udah tahu aku nikmatnya kan. Ini yang main 2 tim nanti. Jadi padam baru ini. Biar semua mencoba. Perhatikan nanti ya pada saat menyambung selang, jangan perempuan ke perempuan, karena ada juga selang ini perempuan ada jantannya. Jadi kalau perempuan ke perempuan nggak masuk itu, nggak klop barang itu. Harus ada jantan, ada perempuan, klop masuk. Terasa itu nanti bunyi klop, gitu dia. Bukanya gini dia. Nah, ini tekan sini cabut. Makanya kalau pada saat air sudah hidup air itu, ini harus dibengkokkan ini selangnya. Bengkokkan, ada yang injak, ada yang dibengkokkan begini. Nah, baru datang ini, tinggal gini aja. Nah, udah masuk kan bunyi klok, itu dia. Nah, nyambutnya gini, nah ini ditekan ke dalam, nah baru tarik. Ya. Amjuk. Nanti kau praktek jangan cerita saja. Inilah yang dikatakan perempuannya. Ini perempuan juga nggak bisa ini nah.
nolak dia, nendang dia begini. Nah, tapi kalau datang perempuannya, datang laki-lakinya tinggal gini ya. Makanya dikasih tahu. Jadi bukannya gini, agak ditekan lagi ke dalam dikit, baru dicabut barang itu. Nah, ya. Allah. Allah. Biar ketawa, Pak. Terlalu kering. Di bannya. Bisa ya coba itu. Jom. Cabut dia. Tenaga laki-laki. Sudah bisa? Ini nggak tahu belum pernah. Iya mantap. Ya. Nah, perhatikan persiapan. Persiapan, mesinnya di depan. Siapa yang mau Belum. Ini besar. Di sana nggak ada yang coba hidup. Ini harus mempunyai lapangan yang lebar. Dia harus dikelar. Ya, memang dikelar. Lempar ya. Mempunyai ruangan yang lebar. Kalau di lahan kan sistemnya melempar ke ya. Jadi kita buat gulungan 2. Ini nanti kelemahannya bagi yang nggak tahu, dia kadang ada yang ngambil dari sininya. Dari tengahnya. Kalau diambil dari tengah, ditarik itu kelinting. Resikonya kalau udah dikonekkan di sini, ini nanti membelit ke baju. Ini makin susah dilepaskan. Nah, jadi biasanya kami kalau nggak gulungan 8 namanya gulungan 2 yang kita pakai. Gulungan 2 yang mana? Ini dia pakai apa dia? Pakai siku dia gini. Itu gulungan 8. Kalau gulungan 2 ini gelas 1, timpa 1 dijadikan apa dia? Jadi kepala ini sama ini jadi 1. Enaknya pakai itu Bu, kita nggak kolam gelar, kita tarik aja. Udah kepala nih. yang jantannya. Tarik aja. Jadi tadi ini gulungan 1. Nah, nanti kalau yang gulungan 1 ini bapak-bapak itu dia digelar deh apa dilempar macam tadi gini. Kita contoh kan? Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang jantan. Dan satu lagi. Cocok kayak penampilan dia. Kalau ini itu dia. Ini kalau dikeluarkan, ntar lagi lepas lagi. Ini tetap ini. Biar terkunci. Nah, dia terkunci dia. Aku nanya malah tahu belum serapan dulu. Nah, serapan. Tapi kalau kata dia takut teruskan aja. Ini dia udah Pak. Kan takut tawa. Tahu nggak serapan? Kita buat gulungan 2. Namanya putri serapan dulu. Gulungan 2. Sambil kalau udah apa sambil menunggu api besar silakan ngopi dulu sama snack boleh. Oh iyalah Pak, terima udah. Ajak. Harus kuat lah Pak, namanya mau menyiram. Kayak mana Bapak ah? Betul ya, jauh terakhir ya. Awak menyiram. Makan awak aja nggak tahu nyerempet dari orang. Gendut. Itu dia. Mana dia? Tadi lari dia dari belakangku. Oke, tahu kan cara penggunaannya? Oke. Belum tahu.
Jadi kalau gunanya kalau pemimpok itu antara jauh sama yang dekat ya sama. Kalau yang spray bang, ini biasanya di perumahan kita pakai apabila ada asap itu ngadep ke kita. Tapi ngomong-ngomong belum perkenalan kok tadi Om, dari mana pemadam kebakaranmu? Soalnya nyampaikan sedikit lah, kami di sini diundang sama orang pihak Koramil. Sebetulnya untuk hadirin aja. Kalau air dulu main nggak bisa. Dari mana ya Om, pemadam mana? Pemadam di sini kita dari UPT. Ada juga pinggir. Iya ada. Cuman karena ini biasanya di Mandau kan. Iya, Mandau. Dah. Ya ramekan di sini, megang selangnya, ramekan. Dekatkan ke sana. Pegang jalan. Yang pakai preman. Kasih dulu buru sarang itu, megang selang itu biar dipegang gimana kerasnya selang itu. Pelan-pelan. Sukses! Mantap! Nah. Biasanya guru TK kan, bawa anak-anak, sekarang guru TK yang diajar. Ngopi sebentar ngopi dulu. Iya. Jadi begitulah kira-kira cara memadamkan api. Ya. Bagaimana rasanya Bu untuk menyerang? Berat. Capek juga. Oh, penuh tenaga, penuh pikiran ya. Yang jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah permintaan ya, baik itu dari Babinsa, terutama ini PPM nih sama MPA sama Damkar. Kalau nanti ada Babinsanya minta, Pak Ketua kirimkan dulu 3 orang dulu ke sini anggotanya untuk melaksanakan hukuman. Jangan ada lagi. Aku nggak bisa. Karena kaitannya tadi dengan wawasan kebangsaan itu. Ya. Berarti kalau memang ada alasan saya tidak bisa, tidak ada kerjaan saya. Sekali, 2 kali juga begitu, 3 kali, jangan harap lagi dipanggil lagi nanti. Ya. Perlu lagi dipanggil, karena kalau dipanggil pun banyak kali alasannya. Yang jelas seperti itu. Ini api masih kecil, belum ada apa-apanya ini. Ya. Kalau dilihat api kalau sudah di hutan itu besar, 5 kali dari rumah, besarnya tinggi lagi. Angin berubah-ubah, itu yang selalu kita hadapi, angin berubah-ubah. Jadi begitu angin misalnya arah ke utara, kita memadamkan dari selatan ke utara, berubah, berputar lagi ya, datang lagi dari utara ke selatan. Akhirnya kita berputar, jangan kita lari, bergeser aja. Jadi kalau api datang ke kita seperti tadi kan bisa dikembangkan itu nojolnya. Untuk melindungi kita, kembangkan itu apinya itu, bisa kita berlindung sama api. Ya.
Pokoknya kalau api sudah mulai datang ke kita anginnya, kembangkan itu nojolnya itu biar kita dilindungi sama air itu. Jadi air itu kan bulat dia begini. Nah, gitu. Jadi jangan nggak usah lari, nggak perlu lari. Kalau kita lari nanti tahu di sana ada api, malah kita nginjak api. Pegang nojol itu aja. Manfaatkan air yang ada di nojol itu. Bikin dia bulat kayak kembang. Habis itu angin sudah mengarah ke utara lagi, ke selatan lagi, baru tembak lagi dia. Ya itu. Yang selanjutnya, api di mana-mana kalau kita kebakaran hutan dan bisa kita di tengah, atau api ada di belakang. Makanya selalu mata kita ini harus lihat, oh ada api yang besar di sana, putar lagi, matikan dulu bibit api ini, baru lanjutkan lagi ke sini. Oh bibit api ada di sana, tembak lagi, tinggal putar nojolnya aja. Nojolnya itu paling tidak 50 meter sampai 100 meter bisa. Ya, jadi itu. Maka kita nggak perlu takut. Yang penting sudah ada air kita pegang, ada selang ini kita pegang masih ada air. Ya. Gambut. Nanti yang di belakang kita itu sekali-sekali siram kakinya karena di bawah itu ada api. Ya, panas, melepuh nanti sepatunya itu. Makanya yang di belakang kita juga kita perhatikan, siram kakinya, siram lagi kaki kawan. Nah, baru lihat, mata kita harus lihat, oh di sana ada bibit api yang naik ke atas, tembak. Habis itu kemarin dia baru lanjutkan lagi nih, maju gitu ya. Itu jadi di lahan yang sebenarnya banyak sekali risiko yang kita hadapi. Ya, begitu kita masuk amblas kaki kita sampai ke lutut ini, tahu api. Sudah banyak yang korban. Ya, sudah banyak, bukan 1-2 orang, banyak yang korban. Terutama tahun-tahun 2016 yang datang pasukan Kostrat dari Jakarta, ada yang kebakar kakinya. Karena dia tidak tahu kultur tanah yang di daerah kita itu, dia tidak tahu, asal main lasak aja dia, tahu-tahu dia debu pembakaran di atas, tahu-tahu di bawahnya bara, masuk dia truk amblas, kebakar gosong sepatunya, ya, paksa dibawa ke rumah sakit. Jadi itu, makanya dalam hal ini, dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan ini, betul-betul kita harus tahu dulu, jangan asal saking semangatnya nih, gimana nih, kayak ibu tadi semangat dia mana, tahu-tahu nginjak. Kalau ada di belakangnya kawannya, kalau dia pas sendiri masuk, bagaimana mau masa menunggu kawan dengan teriakannya itu, menunggu kawan datang untuk menolong dia, udah habis sepatunya. Jadi itu perlu juga kewaspadaan dan hati-hati dalam melaksanakan tugas. Jadi kirim video tadi 0852. Ya, terima kasih atas pelaksanaan ini. Yang jelas sudah ada gambaran 0852 71 0852 71 05 55 66. Oh, Dede Rizky official ada YouTube-nya bang. Dede Rizky, nah, Dede Rizky aja. Kalau nama YouTube-nya Dede Rizky official pakai Z ya, RIZKY. Nanti cek aja di WA nanti ini kalau udah bikin nanti share ke WA juga. Kalau mau kalau mau video aslinya kirim orang. Ambil bang nanti tunggu siapa juga. Iya. Yang jelas Kali ada Babisa sudah mengetahui. Oke. Ada di kayak gitu, Babisa itu udah keliling dia. Keliling dulu dia. Mana nih? Kalau ini dilepas api ini, merembetnya kemana? Oh, lebih prioritas sana karena di sana rumah penduduk. Itu yang paling payah. Jadi kalau yang begitu ya mau keluar dari asap nih. Iya. Dia kan di tengah ini. Ya, asap dari ke bawah. Asap kan? Asapnya itu kita lihat asapnya terbangnya kemana ini. Tapi karena kalau udah pada begitu, satu-satunya kalau saya menyelamatkan diri, ada kanal di situ, berendam aja ke kanal. Kok nggak duduk? Ya, berendam aja. Kalau ada kanal di situ, berendam aja ke kanal. Ada nggak duduk dia sambil cuci muka. Karena asap, kalau kita basahi mata kita, masih bertahan dia ke asap. Hidup kita juga seperti itu. Kalau sudah kita cuci muka, masih bertahan kita ke asap. Itu. Makanya saya katakan tadi itu, kita selalu melihat arah angin dari mana. Kalau sudah angin berputar di mana-mana, ya tinggal berdoa aja lah kepada Tuhan. Kalau sudah di tengah dia mau Iya, memang itulah Pak Suami. berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, lindungi saya dari asap ini, lepaskan saya dari cengkeraman maut ini. Orang itu kemarin kan pakai ember Pak. Jadi nggak pakai ini. Jadi dia nggak tahu, makanya dia mau nanya ada kesempatan nih, makanya aku tanya. Jadi dia suka
bilang selang itu kan nggak ada. Makanya cara mengatasinya gimana? Kalau ini pakai selang ditutup, air itu kasih bunga gitu. Iya, kalau pakai selang ini, ya. ini nggak ada pula. Kan harus tiarap tadi. Maka saya bilang di bawah. Satu-satunya ada air di situ, ada kanal udah di situ aja, duduk aja dia. Sekali-sekali rendam dia nongol. Rendam dia nongol. Karena kejadian yang seperti dialami suami ibu itu udah pernah kami alami. Saking galaknya kami, saya sudah tidak, kalau terlambat saya mengambil keputusan, satu kompi habis batalion tahan 13 karena waktu saya dan Raduan Bas. Tinggalkan seluruh peralatan mesin, cari perlindungan masing-masing. Nah, masuk ke kanan. Misalnya istirahat pun dia jangan jauh-jauh dia istirahat karena kita nggak bisa mengkaji apa yang ada di dalam hutan sana. Mungkin datuk itu ada di situ, terganggu dia gara-gara api, kita yang sasaran. Mungkin gajah juga ada di situ, segala macam, atau kalajengking atau macam atau ular.